Selamat malam, selamat datang di Mata-Mata. Ini mataku, Ini matamu. Mata-Mata. Saya Diani, Saya Ranisa. kami selaku tuan rumah Mata-Mata. Tahun demi tahun kita lalui, maraknya korupsi di Indonesia tak kunjung membaik. Korupsi seakan menjadi fenomena yang lazim di negeri ini. Banyak kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat tinggi, menguap dan tidak tentu kelanjutannya. Di sini, kami telah menghadirkan beberapa narasumber terkait kasus korupsi mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin. Baik, di sini sudah ada Ibu Wijaya selaku Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Raffi sebagai jubir KPK dari kasus Rahmat Yassin. Selamat malam Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terkait kasus yang terjadi pada tahun 2014, mungkin boleh Bapak Raffi diceritakan kembali bagaimana proses penangkapan Rahmat Yassin pada saat itu. Pada 7 Mei 2014 pukul 19.00, 4 mobil petugas KPK tiba di rumah pribadi Yassin. Dan tepat pukul 19.10, 8 petugas KPK turun dari mobil. Kemudian berbincang sebentar dan menjelaskan maksud kedatangan kepada petugas penjaga rumah berinisial LY. Lalu pukul 19.12, petugas KPK masuk ke halaman rumah RY. 4 petugas masuk ke rumah, sedangkan 4 lainnya bertahan menunggu di halaman depan garasi rumah. Pukul 19.30, 4 petugas KPK keluar dari rumah bersama Yassin. Lalu pukul 19.35, 4 mobil KPK meninggalkan rumah Yassin menuju kantor KPK di Jakarta. Pukul 21.30, petugas KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bogor dan ruang sekretaris pribadi Bupati Bogor di Kompleks Pemda Bogor, Jalan Raya Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan pukul 22.30, petugas KPK meninggalkan ruang kerja Bupati Bogor dengan membawa beberapa kardus yang berisi berkas. Mungkin boleh diceritakan kembali bagaimana motif terdakwa melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih. Jadi pada saat itu diketahui PT Bukit Jonggol Asri sedang berencana untuk membebaskan lahan hutan lindung di puncak untuk dijadikan hunian kawasan elit. Agar mendapatkan izin tersebut, akhirnya pihak perusahaan pun memberikan suap kepada Rahmat Yassin yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor. Begitu. Lalu, mengapa Anda menuntut Rahmat Yassin selama 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan hakim memutuskan untuk memvonis Rahmat Yassin selama 5 tahun 6 bulan penjara? Karena pada saat itu terdakwa sudah terbukti menerima suap sebesar 4,5 miliar terkait tukar-menukar kawasan hutan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Kami pun mempertimbangkan hal yang memberatkannya, yaitu perbuatan terdakwa sendiri yang kontraproduktif dengan pemerintah yang giat memberantas korupsi. Maka dari itu pun kami sebagai penuntut umum ingin menangani perkara ini untuk menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, yaitu pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimanapun yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 KUHP, Jo pasal 64 KUHP. Kami pun menjatuhkan pidana selama 7 tahun 6 bulan dengan perintah untuk tetap ditahan dan dikurangi dari masa tahanannya, dibebankan denda sebesar 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan, serta menjatuhkan hukuman tambahan, yaitu adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan tayangkan kembali video saat hakim memvonis Rahmat Yassin.
Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun atau lebih lamanya dari pidana pokoknya. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun atau lebih lamanya dari pidana pokoknya. Menyatakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara 323 barang bukti dipergunakan dalam perkara lain. Baik, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Wijaya dan Bapak Raffi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Mata-Mata. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir, akan terus membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi. Saya Renisa. Saya Diani, kami pamit undur diri.